Lalu kalau nu eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng Thailand. Itu kan teng Thailand bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang nguyah langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung apa? Dibersihin. Kula nu nangis kula ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lane kanjeng Nabi nate dawuh, sing disiki para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruhe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ra duwe. Esuk-esuk kudu ngeluh gara-gara buruhe wong tetap harus berangkat. Sandale dhewe atau ditata gara-gara buruhe wong kudu nata sandal buka pintu. Mobil ra melok duwe, dhuwit ra melok duwe. Lho bedina tukang buka napa? Pintu. Hanya takdir jadi asis. Kayak apa? Tersiksanya secara psikologis kayak apa? Jadi perlu kula tarakan. Mulane bahasa budak, bahasa abdun ini dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab nggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengke ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Uang sing berhasil dadi kaulaku ngendikane Allah. Iku rabu akal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin itu diistilahno bahasa apa? Abdun. Kowe dadi Nabi Dawud itu gampang sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang sugih selire akeh. Tapi dadi Nabi Muhammad repot. Nabi ku cilike ape mangan ae mburuh tiyang. Mburuh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib, wong kok melok paman lara ta lara. Melok dulur kandung wae lara apa melok napa? Paman. Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Ape mangan dadi buruh, kelare mangan dadi buruh. Sebab itu Nabi layak jadi Sayyidul Awalin apa? Wal Akhirin. Karena berat. Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali Kaliber, sejarahnya kayak ngoten, mergo budak amat. Ceritanya ini satu kejadian wonten paceklik. Sing kecelok Kiai Hurduk ini sholat istisqa ora ono sing mati. Ya karena jadi kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang. Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak, diatur mbek majikane. Budak misalnya kepengen tuku bakso ora iso metu, kepengen ndelok sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kok pengen ngising dialang-alangi larane ra karuan. Tapi gara-gara ini budak misalnya kepengen jeding dikongkon majikane kudu muni gesek. Ngempet kayak apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek be pangeran. Nyaman be pangeran. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho be Allah, isek be Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan sholat. Iku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikan itu ngerti nak wong itu sing dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten? Ada. Itu ya jalurnya lewat Ahmad, lewat Abdul. Lewat apa? Abdul. Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang ngangon apa? Wedhus. Wong tukang ngangon wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa? Al-Qarni. Ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan, bin sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kalau misalnya bila melarat itu adil, kalau ya rapati melarat, dia tahu melarat, jadi sempurna. Kalau itu tahu melarat banget, ya saya kira rapati apa? Melarat. Tapi itu tidak masalah, zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sompen ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu, mesti kecelakaan.
Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saya ini pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi tarif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantahan ini mesti kalah, ranting bantah cabang. Paham ya? Itu jenenge ranting balik. Pecat. Coba kalau pakai status kesalehan, artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing soleh. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti mergo kalah soleh. Mulanya kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta, tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah, pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status gini kok abdul. Hanya kamu. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang tuh tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan nggak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana, secara argumentasi fikih atau ilmiah benar, ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku pun pirsa, pun ngangge alamat gaib, pun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Iku amen dipeseni, ya Umar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Al-Qarni jaluk donga. Jaluk napa? Donga. Umar kan penasaran, ana wong sing sampai aku kon jaluk. Nabi zaman Sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Era Abu Bakar buatan menangi, era Umar menangi. Terjadi Umar, ya Rasulullah, bagaimana saya cara kenal dia? Oh ngene, bocah itu tahu kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran dihilangi illa mau diadirham, kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Sewajahe ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasyafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu Sayyidina Umar napa ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu masuk wali humul, gitu, cara bahasa niku wali mesti. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni mah tenan. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Lagi kersa. Mergo imtisalan bi amrin apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir Uwais Al-Qarni. Lha sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Kau sekali sodakoh BLT sa Indonesia kesodakohan kabeh. Padahal membagi dok rawe. Paham ya?
Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita ini so pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes, malah hasut, malah drengki. Wis kere drengki hasut. Akhirnya sing kere di dosa hasut drengki, sing gede di dosa sombong. Menang setan. Setan menang total. Kok sing gede iso digoda lewat sombong angkuh, sing cilik iso digoda lewat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kalau sering cerita tentang bojo kula, Dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki 10. Terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar. Iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya. Ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk. Iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk iku aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau kan saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane ngrumat anak sendiri. Kita harus melatih, andai kan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi Abdullah, bukan Abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ono sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno pintu. Ana kiai ngamuk santrine perkara sandale rung ditata. Akhire kulino barang sepele dadi barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar, tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andai kan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Awwala. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran itu sendiri. Jadi penting kalau aturakan, mereka sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua, potensinya SBY sama JK sama Megawati. Memangnya kalau mereka soleh, orang baik terjadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apa sumber langit itu nggak ada pengaruhnya. Kalau ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan, gitu tinggi ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla nafa idza tadaitu. He wong-wong sing iman, alaikum anfusakum, sing penting awam dhewe atur, jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe entuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupati ini koruptor kaya apa, umpama bupati ini fasik, itu tidak ada pengaruhnya, karena saya, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus ibuh turu, buangi jagongan, ambek bojo kurang, ambek anak kurang. Mbok bupati ini soleh, gue tetap nolong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo kurang. Sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa mesti dua-duanya. Sing lanang semlaku 2 meter, sing wedok gula ngomong yang ketujuh. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat.
Itu padha kaya wong salat. Wong salat ku senajan to imame ra batal. Nek kowe ngentut ya tetep batal. Ora kok apa yang imam sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaiksakum la yadurrukum man dalla napa? Ila tadi. Lah, ini balik. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik itu kon delok wong gede. Sehingga ada tomak, ada hasud. Nah, lewat jalur tomak hasud ini wong cilik selawase dewa tak drengki mbek tomak. Wong gede kon delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis kasih. Wong cilik ae kok. Sehingga ini ada sambung. Siki di penyakit tomak, siki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara menghormati Amirul Mukmin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat dengan Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar di Jogja cerita, sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBC, itu paling banter gawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring, akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong ning puskesmas masuk SBC sing ngeterno atau JK sing ngetero ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane tok puskesmas. Engko sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adul bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan, berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat, lebih baik wong cilik itu. Mergo nak juk tulung ora usah prosedur nganggo proposal, nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo melarat kayak sego langsung mangan. Ana tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat, lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatan saya bukan ngajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah, tapi bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak alat. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menkonya berpikir neoliberal. Dan dia tidak paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku kan sering ditamani tiyang ngujak bakal sono neoliberal ya sing padha. Sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to. Ya kok mbok enteni piye. Paham? Ya maksudnya nak rakyatnya di duit 1 triliun memeneh kita sing rakyat malah wakeh. Nah ini contoh kecil ya betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang misalnya ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Tentang masalah haji nggih ngoten.
Wa'at imul ba'isal fakir, wa'at imul qani awal patar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa'at imul ba'isal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah. Napa aqobah iku raqabah au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno. Misale ngeten, niki sing kula alami. Karena saya kerja di kota, dapat gaji tetap. Sehingga saya tidak perlu utang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak perlu utang-utang anak saya untuk istri saya. Secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar ndukar, bar nusa atau bar ngojek, badi 20.000. Butuhe 20.000. Lha iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000. Iku kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendes. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial.